Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di Podsesi Podcast Seminggu Sekali. Yang pastinya nih ya, masih bareng sama Naya yang sekarang ditemenin sama partnernya Naya yang paling cantik dan luar biasa ini, Aduh, makasih loh Naya udah bilang aku cantik. Tapi emang nyatanya kayak gitu ya? Tapi kamu sendiri juga cantik lu banget lo hari ini. Hoax kayaknya. Kayak mukanya tuh bersinar-sinar gitu, Padahal berseri-seri gitu. muka aku sama aja kayak biasanya, ya kan? Iya bener sih. Lah, kok bener? Kan maksud aku muka aku yang biasanya itu muka-muka orang gimana ya? Biasa, nggak bersinar kayak sekarang. Kenapa Tapi kamu muka iyain? kamu biasanya tuh udah berseri-seri, udah kayak Alhamdulillah kayak gitu. wow gitu, udah bersinar gitu. Nah, tema kita nih ya, kita tuh bakal ngobrolin soal menjaga kelestarian air dari rumah untuk bumi yang lebih baik. Kamu tahu nggak kenapa pakai tema itu? Ya karena podcast kali ini tuh bertepatan sama Hari Air Sedunia. Nah, Bener makanya banget. kita pakai tema kayak gini. Tapi ada Apa tapinya tuh? nih. Biar lebih afdol kita lihat video yang satu ini. Check it out. Berita kedua, saudara, di Cianjur, akibat kekeringan, warga satu kampung mengandalkan satu sumur di tengah sawah untuk mencari air bersih. Warga harus berjalan jauh untuk memenuhi kebutuhan mandi, minum, dan juga cuci. Sumur sedalam 4 meter di tengah sawah jadi harapan terakhir warga kampung Pasanggerahan, Desa Cimanggu untuk mendapatkan air. Tak ada pilihan lain, sumur milik warga dan sungai di kampung sudah mengalami kekeringan sejak sebulan terakhir. Alhasil setiap pagi dan sore hari berjalan 2 km untuk ambil air harus dijalani. Nyuci, mandi, sama ambil air buat minum. Kapan? Dari pagi sampai sore. Oh, pagi sampai sore. Emang kalau buat minum air di sini bersih, Bu? Bersih ya. Dipaksain aja, Bu ya. Ya dipaksain karena nggak ada air. Selain kemarau panjang, ada masalah lain. Bendungan Sungai Cikondang jebol dan tak bisa mengaliri saluran irigasi. Tim Liputan Kompas TV Cianjur, Jawa Barat. Masih tetap di Podsesi Podcast Seminggu Sekali. Yang pastinya sekarang masih sama Naya dan Hanun ya. Oke, kita mau langsung tanya-tanya nih ke Hanun. Gimana kabar kamu pagi ini? Semangat nggak? Alhamdulillah kabar aku baik, sehat walafiat. Nah, Alhamdulillah. kalau kamu sendiri kabarnya Alhamdulillah gimana? aku juga nggak jauh beda sama kamu ya. Bahkan hari ini tuh aku semangat banget karena mau podcast sama ya kamu, orang yang paling cantik ya. Aduh. Fakta kok itu bagi aku ya, karena kita tuh Hoax kali itu ya. semua perempuan kan cantik di mata orang yang tepat. Aduh, bener banget sih itu, valid parah. Soal ketakwaan kamu nih gimana omong-omong? Makin Kalau- meningkat atau jangan-jangan menurun? Aduh, kalau masa pandemi kayak gini tuh makin meningkat lah, Nay. Soalnya kan kita Alhamdulillah. punya waktu luang banyak gitu. Bisa kita gunain buat sholat, kita bisa gunain buat berdoa, buat ngaji. Tapi berdoa itu nggak hanya untuk di dunia aja. Sama akhirat ya, Iya, dunia bener. dan akhirat. Karena cantik dong itu nggak cukup. Aduh. Kita nggak bisa. Jadi cantik itu diselingi dengan solehah dan kepintaran. Karena kalau udah nggak cantik, nggak solehah, nggak pinter, wah ajur. Ya jadi itu makanya aku juga nggak jauh beda ya sama kamu. Aku selama pandemi ini juga alhamdulillah sholat makin rapi ya, bisa maksudnya makin rapi itu nggak ada bolongnya. Sebelumnya aku tuh sholat bisa dibilang ada lah ya 1-2 mungkin lah ya. waktu subuh karena susah bangun atau isya karena udah keburu ngantuk mau tidur. Tapi alhamdulillah selama pandemi ini nggak pernah. Kenapa bisa kayak gitu kan juga sama ya, banyak waktu luang. Terus kita kan juga aktivitas nggak terlalu capek. Kita daring cuma sekolah online kita duduk cuma dengerin guru sambil mencermati materi. Habis Bahkan itu, kita tuh bisa rebahan loh, Nay, kalau daring itu, Nay. bener banget ya, bahkan tuh kadang ada gitu yang lupa matiin kamera, ternyata dia lagi rebahan. Temen aku nih ada nih, kita tuh lagi daring, dia ini pakai daster sama nggak pakai jilbab gitu. Di notis sama guru aku terus lihat tuh misalnya lihat tuh si Hanun nggak pakai seragam gitu, dia langsung kaget langsung matiin kamera ya kayak gitu. Itu tadi. malu banget sih pasti ya. Makanya kecapean kan, aktivitas juga menurun. Jadi Iya, bener sih. untuk aku ingat sama Allah, waktu untuk selalu ingat sama Allah juga makin banyak. Aku setiap selesai daring juga ada lah ya ngaji, walaupun cuma 1 ayat, minimal 1 ayat itu sudah. Iya, bener sih. Alhamdulillah banget karena kan pahalanya, waduh luar biasa Banyak banget. gedenya Apalagi banget. luang di waktu istirahat, waktu daring itu kan juga Banyak ya. banget. Kita istirahat daring itu hampir 1,5 jam kan, bener? Iya, udah Cukup cukup untuk buat makan siang, buat sholat juga bisa, terus tambah Sahur kegiatan ya. yang lain juga bisa. Benar banget. Pastinya buat nge-scroll TikTok tuh juga bisa loh. Aduh, itu Itu kegiatan kewajiban sih. kaum rebahan seperti
Aku ya, kamu gimana? Kamu rebahan juga kan nih? Aku rebahan dong. Nah, soal kita masuk nih ya ke video yang tadi. Soal video tadi nih, tanggapan kamu tuh gimana? Satu kata dari aku nih. Apa tuh? Serem. Serem. Aduh, bukan serem karena ada hantunya loh Naya. Yeah. Tapi kayak aku tuh ngerasa ada ya daerah yang kekurangan air. Secara air tuh kan kebutuhan buat manusia. Jadi kalau kita sehari nggak pakai air tuh kayak impossible gitu loh. Ya karena gimana ya, manusia itu banyak kalau seandainya belum ditimpa sama musibahnya, mereka tuh nggak percaya kan hal-hal itu. Makanya bener sekarang banget tuh dia tuh hidup di tempat yang airnya tuh alhamdulillah melimpah. Terus udahlah boros aja. Iya, bener sih. Palingan nanti aku isi banyak lagi, nanti pas kekeringan susah sendiri, Nah, iya bingung itu. sendiri. Nggak jauh beda sama ini kan COVID Covid sekarang lah ini kan kan. sekarang sih. Sebelum dia kena COVID, apa sih COVID cuma halusinasi, apa gitu sih kan. cuma ilusi doang. Pas udah kena, Aduh, nyesel banget nyesel aku. banget. COVID beneran ada ya, Iya. terus malah langsung kayak gak usah keluar rumah, malah dia yang parno sendiri. Itu. Nah itu tadi. Jadi maka dari itu kita tuh harus baik-baik bersyukur, Nay. Bener banget. Soal kalau dari kata aku juga ya, video tadi tuh serem karena bahkan tadi ibu-ibunya sendiri bilang dia kan kesusahan air ya sampai harus jalan ke sumur kurang lebih 2 kilometer, bener ya? Bener sih itu. Susahnya itu loh ya kan. Gak kebayang air, sih. Air kan juga nggak cuma untuk mandi doang, minum. Terus makan tuh kan juga masak tuh juga perlu air. Iya, Nay. mau masak Cuci sayur gitu kan, piring, gitu. nyuci piring, terus nyuci baju. Aduh, itu. bahkan itu buat nangis. Aduh, Masih kan pakai air air juga. mata gitu iya. kan ya. Kayaknya kamu berpengalaman ya. Secara kan kamu anak gamon. Aduh, Kang sadgar. Gamon. Aduh, Ini sadgar jangan aku bawa-bawa tertampar nih. ya. Aku coba bercanda. Lagian kan gimana ya? Kalau misalnya kita bayangin ya, kita tuh udah mandi nggak pakai air. Bentar, mandi nggak pakai air gimana? Tayamum kali ya. maksud Pakai aku, tanah gitu. maksud aku nggak mandi 1 hari ya. Mandi nggak pakai air gimana kalau dipikir? Maksud aku tuh nggak Terus mandi kalau 1 kita hari. sabunan bilasnya gimana coba? Nah makanya itu, karena kekeringan gak ada air, kita nggak mandi bahkan sampai 3 atau 1 minggu. Bayangin, Aduh, gimana itu rasanya badan? baunya pliket banget itu pasti. Udah kayak apa ya? Kalau kita Baunya- makanan itu udah kecut-kecut Bener, asem asem gimana gitu. bener asem banget. Jadi kalau seandainya aku simpulin ya, kita tuh harus kompak menjaga kelestarian air. Karena kalau seandainya kita nggak menjaga, dampaknya itu nggak cuma untuk Diri kita sendiri. manusia dan diri kita sendiri, karena nanti dampaknya juga ke seluruh makhluk hidup. Nah, bener. Tumbuhan, hewan juga butuh juga. kan Bener. akan air ini. Karena kan semua makhluk hidup itu kan butuh air gitu kan. Bener, oke. Kayaknya kita harus bagi-bagi tips nih gimana cara jaga kelestarian air di daerah kita. Mungkin kamu nih yang pertama bisa ngasih tipsnya. Kalau tips dari aku buat melestarikan air tuh nggak cukup, Nay. Kalau kita kekeringan, kita nggak hemat air, itu kita juga nggak bisa. Penting ya, kuncinya Penting air itu banget penting, sih. benar. Dulu tuh tahu nggak sih, aku tuh boros banget tahu nggak? Gimana tuh borosnya? Mandi aku tuh dulu lama banget. Berarti sekarang udah enggak? Masih lama sih. Sama ya, Masih karena lama. kayaknya semua Soalnya cewek kalau- mandi lama ya. Iya bener. Kurang apalagi lebih 30 menit ada nggak sih di kamar mandi? sejam mungkin ada ya, Lia. Oh my god. Aduh, itu lama banget. Itu mandi apa tidur coba? Tidur kayaknya, heeh. Tidur sambil ngimpi lagi mandi, udah bagus. Soalnya kalau kita mandi cuman diem dong itu gak afdol. Gak enak, Gak afdol kayak sesuatu yang kayak beda kurang, gitu kan. gitu kurang. Kita waktu di kamar mandi nih ya ngeliat kaca. Aduh, cantik banget kayak Jennie Blackpink. Aduh. Udah, waktunya ngedance, udah ini Berasa red halu carpet. gitu ya, berasa. Iya, udah langsung, udah kayak akhirnya ya itu tadi pemborosan air, kita juga jadi siram-siram airnya tuh lebih banyak ya, bener ya. Bener. Sebelum Apalagi lagi- kalau udah mandi lama terus keran airnya nggak dimatiin. Aduh, kerjaan siapa itu? Aku dulu pastinya. Aduh, sekarang alhamdulillah enggak ya? Enggak, alhamdulillah. Bagus kalau saya udah dikurang-kurangin kayak gitu. Tapi kalau kamu sendiri tipsnya gimana? Soalnya kan tips buat kayak gini tuh nggak cuma 1-2 aja gitu kan ya. Pasti banyak banget Banyak gitu banget. kan. Kalau aku ya tips yang kedua itu buang sampah itu di tempatnya. Karena kan banyak ya sekarang poster-poster gitu. Udah ditempel loh di sebelahnya tong sampah. Buang sampah pada tempatnya itu udah ada tanda panahnya, atau bahkan sekarang itu juga banyak kan tempat sampah yang Bener. terbagi gitu, bahkan di tempat wisata, di rumah juga pasti ada, bahkan di sungai itu kadang temboknya tuh langsung gitu, shred. Jangan buang sampah di sungai gitu, nanti kena denda misalnya kayak gitu. Tapi itu manusia tuh bandelnya luar biasa, kadang Soal image-nya itu lah ya. Soalnya Bener. kan mungkin banyak orang yang ngira air itu kan sumber daya alam yang nggak akan mungkin habis gitu kan. bener, kesadarannya itu loh Iya, kurang, itu. bener. Tapi kalau image-nya nggak diubah, ditampar sekeras apapun juga nggak bakalan berubah. Bener banget, karena gimana ya, kadang kan kita buang sampah nih, ada nggak sih kuotas untuk buang sampah gitu? Aku pernah dengar kayak gini. Aku hanya buang 1 sampah di laut.
ucap 600 juta orang. Bayangin gak sih? Itu sampahnya 600 udah juta berapa orang. coba? Ya ini contoh aja nih ya. Contoh misal si Siti gitu habis makan. Siti ya, Siti habis makan. Terus sampahnya ini dibuang ke sungai. Di pikiran dia cuma satu. Terus tiba-tiba Nggak Maimunah apa-apa. datang gitu ya. Iya, terus yang Set gitu. Jamaluddin datang buang sampah juga cuma satu. gitu. Nggak apa-apa, cuma aku aja. Terus yang lain datang. Ya sampai 600 juta ribu orang. 600 ribu juta 600 juta ribu orang. Nah, itu tadi nanti akhirnya sampahnya udah menggumpal jadi satu, mereka ngumpul nyumbat aliran sungai. Sungainya nggak jalan. Terus Aduh. malamnya hujan. Hujannya deres banget lagi itu. Bayangin suasananya gimana itu? Aduh, Tenang dingin kan? banget sih itu, Enak tenang gitu kan Kayak ya. buat tidur tuh pasti udah nyenyak, udah sanggup gitu sampai nyampe ke Pagi, mimpinya aduh. bias, sampai ke mimpi bias-bias kita itu udah Nyampe pasti. Heeh. Tiba-tiba waktu bangun, air be like, hi, morning. Nyampe kamar Gimana? udah. Gimana tidurnya paginya? nyenyak atau enggak tuh? Ya benar banget. Tapi gitu kadang manusianya belum sadar. Setelah Nah. banjir datang masuk rumah, yang disalahin RT-nya, RW-nya gitu. Kenapa Pak nggak RT, Pak RW gotong-royong nggak gitu? pernah ngadain kerja bakti gitu. Padahal dia sendiri nggak sadar akan perilakunya membuang sampah di sungai tadi. Terus nanti yang disalahin juga pemerintah kayak ikut kesalahin katanya. Kenapa salurannya kurang gede gitu kurang ya? memperhatikan daerah itu juga katanya. Padahal salahnya salah siapa? Salah Salah sendiri. dia. Orang pemerintah juga yang milih siapa? Kan rakyat juga. Rakyat juga. Terus Kan yang salah disalahin dia gitu kan. Berarti yang salah siapa? Ya rakyat. Kenapa milih pemerintah yang Nah, itu? itu. Nah ya itu makanya bingung kan. Tapi Nay, kalau buang sampah di tempatnya itu gak cuma itu aja sih. Kalau kita nggak mengurangi bahan zat kimia itu juga kurang banget. Itu kurang banget sih. apa tuh contoh-contoh bahan zat kimianya? Sabun colek. Biasanya emak-emak Sabun ke colek, sungai, deterjen, Nah, itu. buat nyuci gitu, gosok gitu. udah di pinggir sungai, wah Terus udah tiba-tiba bandel disiram gitu. banget. Disiram, sabunnya ngalir, terus menyatu Nyatu sama si air zat Terus kimia tadi. ekosistemnya kan juga pasti rusak. Air Siklus airnya juga rusak ikannya banget mati, airnya tercemar, belum lagi nanti kalau seandainya ada emak-emak kedua yang ngambil air buat tumbuhannya tumbuhan. gitu ya. Bayangin Itu tumbuhannya tuh tumbuhnya gimana? gimana coba? Mati Tanya. kan? Mati Aduh, kan pasti karena iya bener sih, keracunan bener sabun banget sih. tadi. Valid banget itu. Ya maka dari itu ya, karena semua apa yang kita lakuin ya, walaupun hal kecil itu pasti berdampak pada Diri seluruh kita makhluk hidup dan orang lain. Bener. Karena kalau seandainya kita melakukan hal baik, yang ngerasain hal baik yang kita lakuin itu juga nggak cuma kita, semuanya Juga pasti kena kecipratan kena. dikit gitu Contohnya lah ya. nih ya, walaupun kita nih ya kadang ya gini, kita buang sampah di tempatnya, terus akhirnya alhamdulillah di bulan itu yang biasanya banjir jadi nggak banjir, jadi mengurangi Alhamdulillah kebanjiran. Kan nanti yang nerima dampaknya satu daerah, satu warga gitu, satu kampung. benar. Tapi kalau seandainya kita udahlah palingan juga bakal banjir, kita terusin buang sampah di sungai, banjir lagi, yang salah Ya kita. udah Pokoknya pokoknya salah salahnya itu kita. dua. Yang pokoknya salahnya dua. Yang lihat sama yang melakukan. Benar. Kalau ngelihat doang nggak dikasih tahu ya sama aja salah. Ditegur dong ya. Ditegur harusnya kamu tuh buang sampah di tempatnya. Tapi kalau gitu. mama ditegur tuh nggak bisa gitu. kayak gue lebih dua dari lo gitu. Iya, itu udah bawa gitu. Mak mau kemana mak gitu? Mau Ya, nyuci di sungai gitu. Aduh, udah deprok di sungai. Cuci selesai. Akhirnya airnya juga ikut tercemar ya. Lagian kan kita juga harus buang zat kimia itu dengan benar kan. Contohnya yang biasanya dibuang ke sungai atau selokan tuh Cat, terus minyak, oli itu. Waduh, banyak banget ya. Kan itu juga bisa ngerusak lapisan itu kan apa? atmosfer Lapisan gitu. atmosfer, Aduh, kelihatan banget tuh anak IPA gitu Anak ya. IPA. Anak IPA. Kamu pintar IPA ya? Aku enggak Aduh, sih. enggak sih. Cuman tahu aja, sekedar tahu Cuma doang tahu gitu. aja. Itu kan juga penting banget ya, karena kalau seandainya zat kimia kan bahannya keras, terus Iya. nanti udah kena air, kena hewan-hewan air, ya sudah selesai. Yang biasanya mau mancing jadi nggak bisa tuh. Nah, iya itu. Apalagi seafood tuh makan kesana aku loh. Seafood, Iya, ikan. Oh, ikan, makanan laut. Sapos, iya Ya itu bener kan itu. beda. Kalau biasanya kalau seafood itu dari tambang, beda sih kalau kataku. Tapi ada yang juga dari laut loh, Nay. Dari sungai. Iya, sih lebih seger gitu loh. Benar banget. Karena sekarang sampai laut banyak yang tercemar ya. Bener. Banyak wisata-wisata itu yang ke laut, ke Kalau ke pantai, laut. ke pantai ya, ke pantai itu udah bawa barang-barang banyak. Sampahnya nggak dibersihin. Padahal udah ada tempat sampah tuh gede. Bahkan dia Pasti mengutin ada sih. sampah masukin sampah dia masukin ke kresek tuh dibuang juga bisa kan? Iya, Itu bener tadi sih. nggak ada kesadarannya sama sekali. Akhirnya Image-nya lautnya gitu ya. akhirnya laut tercemar. Bahkan sekarang tuh banyak tahu berita-berita kayak yang kura-kura itu hidungnya ketusuk sedotan gitu. Aduh kan udah nggak gimana ya, kan udah kasihan gitu sama Bener. hewannya mau ngapain juga, orang dia nggak bisa Nggak bisa ngelepasinnya kayak gitu. ngomong. Akhirnya kan malah dianya juga yang dosa, Nah, iya bener. Apalagi kalau sampai hewannya mati gitu kan. hewannya mati kan Aduh, kasihan kasihan. jadinya. Kasian banget, aduh.
Terus maka dari itu kita tuh juga harus bersihin selokan, Nay. Bener. Karena sekarang banyak sih ya yang kampung-kampung yang kadang itu kurang sadar peduli gitu, kurang peduli sama kampungnya sendiri. Kadang selokannya mampet juga udahlah biarin, udah biasa. Udah biasa itu mah. Tapi banyak juga sekarang selokan-selokan yang udah bersih gitu. Bersih, banyak Karena banget di kampung aku dulu kemarin itu ada juga gotong royong gitu, kayak aku seneng gitu, dan mereka peduli sama lingkungan gitu. Di perumahan aku sendiri sekarang itu mau ngadain kerja bakti, bersihin selokan. Nah itu benar banget kan sih. Pentingnya banget apalagi di gitu. musim hujan kayak gini. Hujan kayak gini. Kalau selokannya mampet terus tiba-tiba hujan deres, tiba-tiba banjir, yang disalahin siapa? Pak RT RW-nya. Kenapa kurang peduli gitu sama lingkungan gitu kan ya? Maka dari itu, makanya penting banget kan tips-tips kecil kayak gitu tuh udah penting banget. Bener banget. Tapi Nay, waktu kita itu udah tercukupi, Nay. Kenapa gimana dong terusan kamu gimana? Lanjut kali ya sedikit dulu. Tambahin. Tapi waktu masih cukup sih ini. Masih cukup kah? Masih dong. Lanjut dong. Satu tips lagi nih, gimana? Kita itu harus pakai shower, Nay. Shower yang buat mandi kan? Iya. Karena kebanyakan orang itu kan pakai bathtub gitu kan. Gak kebayang borosnya itu kayak gimana. Orang kaya pakai bathtub. Bawa duitnya sampai ke sini maksudnya itu ya. Aduh, semoga kecipratan gitu. Kamu sendiri mandi pakai bathtub? Oh, enggak dong. Enggak, pakai gayung. Iya, karena pakai shower gitu. Aku nggak ada shower juga ya, tapi ternyata aku baru tahu ya kalau sebenarnya shower itu lebih hemat. Sudah disurvei lebih hemat. Iya benar. Kalau seandainya kita pakai shower kan air yang keluar dari showernya itu per menitnya sama kan, jadi nggak terlalu boros juga. Tapi kalau kita pakai bathtub nih, anggap aja kita pakai bak itu misalnya 10 liter gitu, 5 liter. 5 liter ya, 5 liter dulu ya, yang kecil-kecil aja 5 liter gitu. Terus kalau seandainya kita pakai bathtub, untuk ngisi bathtubnya aja anggaplah 10 liter. Nanti setelah kita berendam harus bilas anggaplah 3 liter. 13 liter. 5 banding 13 udah jauh banget. Pemborosannya udah luar biasa. Kalau belum bersihin bathtubnya itu, Nay. Nah, iya bener banget. Nanti nyikat bathtubnya tambah 1 liter. Bikin ribet sebenarnya. Banget itu. Udah bikin ribet, pemborosannya gede. Kita kan juga harus sering-sering jaga, ngecek gitu saluran air gitu. Karena kan kalau seandainya misalnya banyak ya kamar mandi yang bocor, kita udah nampung air banyak-banyak, ternyata airnya tuh berkurang. Nah, itu kan air bersihnya jadinya mubazir gitu ya, Nay. Iya benar, mubazir banget. Ketersediaannya juga terbatas banget. Juga terbatas banget. Jadi kesimpulan kita jaga kelestarian air itu dimulai dari kesadaran diri kita masing-masing. Setelah itu baru diikutin sama upaya-upaya dan tips yang udah aku sama Hanun sebutin tadi. Bener. Jadi kalau misalkan ada orang yang buang sampah sembarangan, itu harusnya diingetin, guys. Harus banget itu. Jangan dibiarin, jangan cuma dilewatin. Tapi nih Hanun ya, waktu juga yang batasin pembicaraan kita kali ini. Kayaknya kita nih omongnya udah asik banget gitu ya? Sampai lupa sama waktu. Udah berapa menit nih kita ngomong? Mana aku tahu. Waduh. Udah lama banget sih pastinya ini. Ya, akhirnya sekarang kita harus pamit undur diri ya. Iya bener banget. Jadi kita mau pamit undur diri. Makasih banget udah merhatiin. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap terus selalu bertakwa, berkarya, dan berprestasi. Stay safe and stay healthy dimanapun kalian berada. Tetap menaati protokol kesehatan. Dan selalu masker. Jaga di rumah ya. Selalu stay di rumah. Akhirnya sekarang saya Naya dan Hanun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.